salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Tentu hari ini hari yang menggairahkan, semua sehat, diberkati Tuhan, penuh sukacita ya Bapak Ibu Saudara, bukan karena hal tertentu, sukacita kita karena nama kita tercatat di kerajaan surga. Maka kita bersukacita ya. Hal itu dicari oleh bangsa-bangsa, dicari oleh banyak orang. Tapi kita yang pagi hari ini berkumpul, nama kita semua sudah tercatat di sana, dan kita punya kapling, kita punya rumah karena Tuhan Yesus menyediakan rumah bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, pagi ini kita ingin merenungkan firman Tuhan dulu sebelum kita berdoa. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini firman Tuhan. Markus 7 ayat 32. Ya. Markus 7 ayat 32, ini perbuatan Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara ya. Ya, demikian firman Tuhan. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Saudara-saudara yang saya kasihi, pagi hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita, menunjukkan kepada kita, ya pada waktu itu Tuhan Yesus ada di Tirus, saudaraku ya, dan dia pergi dari Dania Galilea, kemudian ke Dekapolis, saudaraku, dan di situ ada orang yang membawanya kepada Tuhan, itu maksudnya orang tuli dan gagap. Lalu, saudaraku, orang ini memohonkan kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Artinya orang ini yang membawa orang tuli dan gagap ini sudah mengenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, dia mengenal Tuhan, makanya dia bawa, saudaraku. Dia membawa orang tuli dan orang gagap. Nah, perlu kita bawa, saudara-saudaraku, orang yang tidak mendengar, ya, supaya orang mendengar, bukan hanya mendengar secara jasmani saja, tapi banyak juga orang yang tidak mendengar secara rohani, perhatiannya di tempat lain, hal-hal yang tidak rohani itu yang dia kerjakan. Nah, saudaraku, bisa juga seperti itu. Orang kita bawa, biasanya dia mendengarkan yang tidak rohani, sekarang orang yang tuli dan gagap yang rohani juga kita bawa kepada Tuhan serta memohon kepadanya. Orang ini hanya membawa dan memohon, ya, membawa dan memohon, saudaraku ya. Ini penekanan yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Orang ini membawa dan memohon, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Nah, apa yang terjadi kalau kita baca di Markus 7 ayat 36 dan 37, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan melakukan, ya, Tuhan jarinya itu masuk ke telinga, lalu dia menengadah, saudaraku ya. Kemudian orang itu jadi pulih, orang itu jadi sembuh, orang itu jadi terbuka, saudaraku ya. Telinganya terbuka, dia bisa berbicara. Lalu Tuhan Yesus berpesan, kamu jangan ngomong-ngomong sama orang-orang kalau saya yang menyembuhkan. Tetapi Alkitab di Markus 7 ayat 36 ini, saudaraku, orang yang mengalami keajaiban itu, orang yang mengalami mujizat, orang yang mengalami kebaikan Tuhan itu, dia justru makin luas mereka memberitakannya. Saya nggak tahu apakah ini manusiawi, mungkin disebut itu ya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita terima kebaikan, maka kita cerita kemana-mana, gitu. Wah, orang itu baik, wah orang itu menurut saya sih normal, saudaraku ya. Terima kebaikan, orang menerima kebaikan lalu cerita ke, apalagi ini bukan hanya kebaikan nih saudara, ini keajaiban, mujizat itu dialami oleh orang tuli ini, saudaraku, dialami oleh orang yang memohon itu. Dia melihat secara tersendiri
Maka saudaraku, akibat daripada apa yang dia alami itu, dia bercerita kemana-mana tentang kebaikan Tuhan, tentang keajaiban Tuhan, tentang kedahsyatan Tuhan. Saudaraku, tentang keterbukaan telinganya dia, tentang tulinya dia, tentang lidahnya dia yang selama ini keluh, itu berubah, saudaraku. Ya, makin tersebar luas karena dia mengalami Tuhan secara pribadi. Dia mengalami Tuhan secara sendiri, ya. Akibat mengalami Tuhan, saudaraku ya, maka nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 ini, saudaraku, terjadi, ya. Yang pertama tadi Tuhan jangan ngomong-ngomong, padahal di situ dikatakan dengan keras Tuhan bilang jangan ngomong-ngomong, malah ngomong-ngomong. Tuhan tidak dapat menghentikan orang yang menerima berkat itu bersaksi. Orang yang menerima berkat itu sharing, menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, saudaraku, oleh karena ini kunci bagaimana kita menjadikan diri kita adalah saksi perbuatan Tuhan. Ya, saudaraku, ini kunci dari bagaimana kita menjadi saksi tetangga kita, saksi teman kita, saksi kepada saudara-saudara kita bahwa kita ini hidupnya diubahkan Tuhan. Yang kedua adalah mereka takjub dan tercengang, ya, bukan hanya yang alami, tapi mereka yang melihat, mereka yang mendengar, mereka takjub dan tercengang, saudaraku ya, karena kita bukan saksi dusta, kita saksi perbuatan Tuhan yang hidup itu, ya saudara ya. Dan yang ketiga adalah yang menjadikan segala sesuatu baik, saudaraku ya. Tuhan itu menjadikan segala sesuatu baik, tidak buruk, saudaraku ya. Segala yang baik datang dari atas, demikian firman Tuhan, saudaraku. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, untuk kita mengalami 1, 2, 3, dan 4 ini, kita perlu, saudaraku, membawa orang memohon, saudaraku. Ada 3 hal yang saya simpulkan secara pribadi pelayanan gereja. Yang pertama adalah pelayanan kepada Tuhan. Yang kedua adalah pelayanan pekerjaan Tuhan. Yang ketiga adalah pelayanan membangkitkan orang mati. Nah, ini pelayanan membangkitkan orang mati, saudaraku ya. Dia sudah tidak punya harapan, ketemu Tuhan, jadi punya harapan, Bapak Ibu Saudaraku. Dia sudah putus asa mungkin, ketemu Tuhan, jadi segala sesuatu baik, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi titik dari pengharapan yang adalah kematian itu, saudara, titik dari ketidakpunya harapan itu adalah kematian itu jadi hidup karena dia datang kepada orang yang benar, saudaraku, yaitu jalan kebenaran, jalan kehidupan, saudaraku. Nah, kami membuat hal ini, saudaraku, menjadi mudah. Bapak Ibu Saudara, kalau belum bisa bersaksi, belum bisa mendoakan, kami beri fasilitas untuk bagikan link untuk datang di hari Selasa, David Tabernacle Worship, ya, bisa dibagikan di luar kota juga, di luar pulau, untuk mereka mengalami Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu cuman pekerjaannya satu, memohon, membawa dengan cara membagikan link, lalu memohon kepada Tuhan. Dia mengalami Tuhan secara pribadi, dan nanti orang itu bisa bersaksi secara pribadi. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita bawa ya orang kepada Tuhan.